Jadwal MotoGP Portugal 2024 menarik untuk diketahui. Sebab seri yang berlangsung pada 22 hingga 24 Maret 2024 tersebut berpeluang menjadi momen kebangkitan Marc Marquez, sebab rider berjuluk The Baby Alien itu berpotensi finish di podium. Hal itu tak terlepas dari penampilan apik Marquez di balapan pembuka MotoGP 2024 di sirkuit Lusail, Doha, Qatar. Dalam balapan MotoGP Qatar 2024 pada 11 Maret 2024 tersebut, Marquez secara mengejutkan finish di posisi keempat. Tentu hasil itu terbilang luar biasa mengingat dalam beberapa tahun terakhir Marquez kesulitan bersaing di baris depan. Kini, ada potensi Marquez bakal finish di podium lagi kala mentas di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal akhir pekan ini. Seperti yang dikatakan mantan test rider Suzuki, Sylvain Guintoli, Marc Marquez belum 100% mengeluarkan penampilan terbaiknya di MotoGP Qatar 2024. Sebab rekan setim Alex Marquez itu masih berhati-hati kala mentas di sirkuit Lusail. Maklum, Marquez baru bergabung dengan tim satelit Ducati tersebut di MotoGP 2024 ini. Jadi, Marquez masih membutuhkan waktu agar bisa memaksimalkan potensi Desmosedici. Kendati demikian, Guintoli percaya di GP Portugal Marquez akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya sebanyak 100%. Sementara itu, suara yang muncul dari camp Gresini Ducati tampaknya memiliki kepercayaan diri tentang Marc Marquez. Finish P5 pada sprint race dan P4 di Grand Prix Qatar tidak membiarkan Marquez luput dari perhatian, seperti yang mungkin dia harapkan pada debutnya di Ducati. Pembicaraan di dalam paddock semakin kencang tentang apa yang mungkin bisa dicapai Marquez jika dia sudah sepenuhnya beradaptasi dengan GP23. Masini, Sporting Director Gresini, memberitahu Marca tentang balapan pertama Marquez bersama tim, dari sudut pandang umum, keseimbangannya positif. Ini merupakan akhir pekan yang solid bagi tim kami, di trek yang tidak mudah bagi kami. Ini bukan salah satu trek favorit Marc dan Alex selalu mengalami masalah, ada getaran, ada catering. Jadi kami dapat mengatakan bahwa kami meninggalkan Qatar dengan cukup bahagia. Marc, tidak jauh. Itu artinya dia sudah berada pada level yang bagus. Yang jelas, ia tetap perlu mengetahui gaya berkendara yang benar untuk Ducati ini saat grip ban turun. Itulah yang penting di sini dan itu akan membuatnya mengambil langkah menuju akhir balapan. Ada beberapa hal kecil yang hilang, tetapi jelas bahwa ini adalah evolusi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, dia berhasil menempuh jarak beberapa kilometer dengan motor itu. Ada KTM yang selalu start dengan sangat kuat, 70% adalah soal start. Tidak mudah juga untuk menyalip dengan regulasi tekanan ban ini. Marc, potensinya, ada di sana. Jika melihat startnya di Qatar, apakah berlebihan menempatkan Marc Marquez sebagai penantang gelar MotoGP yang sah? Podium adalah tujuan yang kita semua cari, tapi saya sangat senang, jawabnya. Saya dapat mengatakan bahwa hal ini berjalan dengan baik karena hal ini membuat kami tidak terlalu menonjolkan diri dan kami memiliki dasar yang kuat untuk memulai. Sekarang balapan pertama sudah kita selesaikan, ace-nya sudah terpecahkan. Tujuan pertama adalah agar para pebalap bersenang-senang dan saya melihat senyuman pada mereka berdua, yang merupakan hal terpenting bagi kami. Gelar. Kami akan berbicara di tengah musim. Suara yang muncul dari camp Gresini Ducati tampaknya memiliki kepercayaan diri tentang Marc Marquez. Finish P5 pada sprint race dan P4 di Grand Prix Qatar tidak membiarkan Marquez luput dari perhatian, seperti yang mungkin dia harapkan pada debutnya di Ducati. Potensi sebenarnya dari pembalap Gresini Racing Marc Marquez di atas motor Ducati Desmosedici diyakini bisa terlihat pada seri kedua MotoGP Portugal di Portimao, akhir pekan ini. Debut Marc Marquez bersama Ducati pada balapan MotoGP Qatar di sirkuit Lusail menghasilkan finish posisi 5 saat sprint race dan urutan 4 pada main race. Mengingat Lusail bukan treknya Marc Marquez, hasil di atas dianggap sangat menjanjikan. Nah kini ex-pembalap Sylvain Guintoli memprediksi juara dunia MotoGP 6 kali itu bakal kompetitif di MotoGP Portugal. Dia mendeskripsikan, semua akan melihat Marc Marquez versi binatang buas pada balapan di Portimao. Dari apa yang dia katakan, dia santai dan tidak ingin membuat kesalahan saat balapan di Lusail. Tapi di Portimao dia akan melepaskan binatang buas, ungkap Guintoli.
Saya mengambil kesimpulan dari wawancaranya bahwa dia memberikan 95% untuk memahami apa yang sedang terjadi di Qatar. Namun untuk Portimao, kita akan melihat versi binatang buas darinya, tambahnya. Ex-pembalap lainnya, Neil Hudson mengatakan kepada TNT Sports bahwa Marc Marquez sebenarnya sudah menunjukkan potensi di Qatar. Namun pada balapan di Portimao, rekan setim Alex Marquez itu bakal lebih menakutkan lagi. Ya, dia sudah kembali. Lusail adalah trek yang tidak disukainya, Hudson memberikan analisis. Bagi saya, ia masih belum nyaman dan belum menemukan setelan motor yang ia sukai. Kita akan tahu lebih banyak setelah Portugal karena itu adalah akhir pekan yang tepat tanpa 2 hari tes sebelumnya, tambahnya. Sayang pada main race, ia tidak finish karena mengalami insiden. Catatan ini mengindikasikan bahwa kans Marc Marquez untuk setidaknya finish podium pada balapan MotoGP Portugal sangat besar. Sementara itu, penyelenggara MotoGP, Dorna secara jujur mengatakan ikut senang melihat Marc Marquez meninggalkan Repsol Honda dan hengkang ke tim satelit Ducati, Gresini Racing. Dengan kepindahan ini berarti Marc Marquez bakal mengendarai motor tercepat di grid yaitu Ducati Desmosedici. CEO Dorna Carmelo Ezpeleta secara jujur mengatakan sangat penting buat salah satu aktor utama dalam persaingan seperti Marc Marquez punya motor kompetitif. Karena hal ini akan menjamin peta persaingan di ajang MotoGP semakin seru dan berpotensi menambah jumlah penonton yang sangat disukai pihak Dorna sebagai penyelenggara. Marc ingin menikmati balapan lagi, dan bagi kami, akan sangat baik jika salah satu aktor utama kejuaraan berada dalam posisi yang tepat untuk melakukannya, Ezpeleta menuturkan. Kami tidak bisa berkomentar banyak tentang hal itu. Aspek olahraga adalah yang terpenting, tetapi jelas bahwa itu baik untuk kami jika itu bagus untuknya, tambahnya. MotoGP sendiri dinilai kekurangan ikon pembalap usai pensiunnya Valentino Rossi, ditambah Marc Marquez yang terus-menerus mengalami cedera beberapa musim terakhir. Namun Ezpeleta berpikir sebaliknya. Menurutnya nama-nama seperti Pecco Bagnaia, Jorge Martin sampai Fabio Quartararo membuat MotoGP era sekarang diikuti lebih banyak pembalap hebat. Saya dapat mengatakan bahwa tidak pernah ada dalam sejarah kategori teratas yang memiliki pembalap sebagus sekarang, kata Ezpeleta. MotoGP 2024 akan membuka seri perdana di sirkuit Lusail, Qatar, akhir pekan ini. Jika acuannya balapan MotoGP Qatar musim lalu, nama-nama rider pembalap Ducati kembali berstatus unggulan. Nama Marc Marquez turut masuk ke daftar kandidat pemenang MotoGP Qatar. Menariknya pembalap Gresini musim lalu, Fabio Di Giannantonio berstatus pemenang saat main race MotoGP Qatar.